Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Oktiana Nur Utami dan rekan saya, nama saya Santi Yuliana, dan rekan saya lagi yang bernama Dias Rizky Fitriana dan Bagus Setiawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmuwan Islam modern. Yang pertama-tama itu ada ilmuwan yang bernama Muhammad Yunus. Muhammad Yunus itu lahir di Cintagong 28 Juni 1940. Dia itu kuliahnya itu di Universitas Vanderbilt. Dan dia itu kuliahnya itu di bidang ekonomi di Universitas Vanderbilt, Amerika Serikat. Muhammad Yunus mendapatkan gelar itu pada tahun 1969. Di usianya itu di umur 29 tahun. Dan dia pada tahun 1983 Muhammad Yunus ini membangun sebuah bank Grameen dengan tujuan untuk menolong masyarakat yang miskin agar keluar dari kemiskinannya itu. Selanjutnya, ia menyediakan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengajarkan cara mengelola keuangan yang dapat membantu mereka. Muhammad Yunus percaya bahwa mendapatkan pinjaman adalah hak dasar manusia. Visi Muhammad Yunus adalah pemberantasan kemiskinan secara total. Sampai kemiskinan hanya dapat dilihat di diorama di museum-museum yang kemudian hari dikunjungi oleh generasi-generasi mendatang. Ia berharap orang-orang yang datang ke museum dan melihat diorama tersebut dapat berkata, kenapa kita membiarkan sesuatu yang sangat mengerikan itu terjadi begitu lama? Hal ini dapat menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi kemudian hari. Dari usahanya ini, Muhammad Yunus dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena kemiskinan bukan lagi sekedar masalah ekonomi, tapi juga masalah kemanusiaan. Ia kemudian merancang program yang ia beri nama Social Business. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Para investor dari program ini tidak mendapatkan keuntungan, melainkan penggantian dana investasi. Saat ini Muhammad Yunus telah mengembangkan usaha sosial bisnisnya dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Salah satunya adalah Danone yang dimulai pada tahun 2006. Setelah itu, joint venture ini memproduksi yogurt dengan kandungan mikronutrien yang diharapkan dapat mengurangi masalah kekurangan gizi yang marak terjadi di Bangladesh. Pabrik produksi yogurt menggunakan energi dari sinar matahari atau solar dan biogas yang ramah lingkungan untuk memproduksi yogurt. Selain itu, kemasan yogurt dibuat ramah lingkungan sehingga tidak merugikan lingkungan. Saat ini sudah ada lebih dari 50 pabrik produksi yogurt yang dibangun. Selanjutnya, saya Dias Fitriana dan teman saya Bagus Setiawan akan menyampaikan tentang ilmuwan Dr. Fitri Wahyu Lestari. Dr. Fitri Wahyu Lestari ini wanita kelahiran 1986 dan dia merupakan dosen FMIPA dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dia baru saja memenangkan penghargaan bergengsi The OSD Elsevier Foundation Awards for Early Career Women Scientists in the Developing World 2018. Dia berhasil menyisihkan ilmuwan dari berbagai negara Asia Pasifik seperti India, Pakistan, China, Iran, Bangladesh, Nepal, dan sebagainya. dan penghargaan tersebut diraih berkat publikasi penelitiannya tentang organologam dan kimia koordinasi, khususnya jenis material metal organik frameworks. Dengan aplikasinya dalam bidang pembangunan dan berkelanjutan Sustainable Development Goal, menurut Fitri, penelitiannya itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan berbagai inovasi industri yang ramah lingkungan. Dari jenis material metal organic frameworks,
Beliau, Ibu Fitri, sebelumnya pernah mengembangkan sebuah inovasi bahan bakar ramah lingkungan yang dinamakan green diesel atau biasa disebut dengan generasi kedua biodiesel. Green diesel terbuat dari olahan minyak kelapa sawit dengan katalis zeolit alam termodifikasi. Beda dari bahan bakar lainnya, beliau menjelaskan bahwa green diesel memiliki banyak kelebihan, diantaranya mesin tidak cepat korosi dan emisi karbonnya juga lebih rendah. Beliau sendiri mengaku mulai mengenal material metal organic framework sejak menempuh pendidikan S2 dan S3 di Universitas Leipzig, Jerman selama 7 tahun. Sejak itulah, beliau lalu memutuskan untuk mendalaminya. Di Indonesia sendiri, Metal Organic Frameworks masih langka dipelajari. Pasalnya, MOFS termasuk ilmu baru dalam kimia. Karena pengetahuan tentang MOFS belum berkembang di Indonesia, ketika ingin mengembangkan ilmu tersebut di Indonesia, beliau pun menghadapi banyak tantangan. Misalkan saja seperti akses jurnal yang terbatas sampai fasilitas yang kurang menunjang. Namun, hal itu tak membuatnya patah arang. Ia yakin masih bisa mengembangkan penelitiannya meski dengan fasilitas seadanya. Berkat kegigihannya, beliau pun berhasil beberapa mencetak prestasi di tingkat internasional. Selain The OECD Elsevier Foundation Awards, ia juga pernah menerima fellowship dari L'Oréal UNESCO for Women in Science National untuk kategori Material Science 2014.